Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikannya kepada saya untuk menyelesaikan tugas pada poin 2, yaitu mode pembelajaran orang dewasa dalam pemberdayaan, yang disampaikan oleh Bapak Dosen Dr. Ansori dan saya Sadi Susanto, mencoba untuk menjawab dua pertanyaan ini, Pak Dokter. Tugas nomor satu, jelaskan mengapa dalam proses pemberdayaan lebih banyak menggunakan pendekatan andragogi dibandingkan dengan pendekatan pedagogi. Jadi kalau dalam bahasa kita adalah andragogi dengan pedagogi. Andragogi sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada orang dewasa, sedangkan pedagogi lebih berfokus pada anak-anak. Nah, dalam konteks pemberdayaan, penggunaan pendekatan andragogi lebih disukai karena orang dewasa memiliki karakteristik dan kebutuhan pembelajaran yang sangat berbeda dengan anak-anak. Jadi kita tidak bisa samakan antara apa yang diharapkan oleh orang dewasa dengan yang anak-anak inginkan. Jadi kita lebih lebih tahu tentang kebutuhan apa yang ingin kita pelajari. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa pendekatan andragogi lebih umum digunakan dalam proses pemberdayaan. Yang pertama, saya dapatkan otonomi. Jadi orang dewasa lebih cenderung untuk memiliki otonomi, kemandirian dalam belajar. Jadi lebih banyak belajar dari sebuah pengalaman atau dari kehidupan dia selama menjalani pekerjaannya. Jadi pendekatan andragogi memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengambil kontrol atas pembelajaran mereka sendiri, termasuk menentukan tujuan pembelajaran dan cara untuk cara mencapainya. Jadi tidak bisa kita terlalu arahkan bagaimana keinginan mereka, karena mereka punya tujuan dan keinginan sendirinya untuk mempelajari sesuatu. Ini disebut otonomi. Yang kedua, pengalaman. Orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman hidup daripada anak-anak, yang sering dapat menjadi sumber daya berharga dalam proses pembelajaran. Pendekatan andragogi memanfaatkan pengalaman-pengalaman ini sebagai titik awal untuk pembelajaran, memungkinkan partisipan untuk berbagi pengetahuan dan membangun pengetahuan baru dari sisi itu. Lalu yang ketiga, relevansi. Jadi orang dewasa cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sesuai dengan kehidupan pekerjaan mereka. Jadi pendekatan andragogi memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan konteks mereka sendiri. Jadi lebih memiliki ego dengan pengalamannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui, yang dapat meningkatkan motivasi. Jadi kalau sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, dia meningkatkan motivasi dia untuk belajar dan keterlibatan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat adalah kolaborasi. Jadi pendekatan andragogi mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan fasilitator. Fasilitator pembelajaran. Jadi orang dewasa sering memiliki perspektif yang lebih beragam, dan dapat saling belajar satu sama lain. Jadi melalui diskusi atau pertukaran ide. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi pendekatan andragogi seringkali menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana peserta didik dihadapkan dengan masalah-masalah dunia nyata yang ditantang untuk menemukan solusinya. Jadi pendekatan ini memikirkan bagaimana kritis dan penerapan konsep-konsep serta pembelajaran dalam kehidupannya. Maka penggunaan pendekatan andragogi dalam proses pemberdayaan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi orang dewasa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka, orang dewasa. Nah, sedangkan pendekatan pedagogi adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak-anak. Jadi berikut beberapa karakteristik yang mungkin berbeda dengan pendekatan orang dewasa. Jadi alasan mengapa pendekatan pedagogi mungkin kurang umum digunakan dalam proses pemberdayaan.
Satunya kurangnya otonomi. Jadi anak-anak cenderung memiliki tingkat otonomi yang lebih rendah daripada orang dewasa. Jadi pendekatan pedagogi cenderung melibatkan lebih banyak pengawasan dan arahan dari guru atau orang dewasa yang bertanggung jawab. Keterbatasan pengalaman. Jadi anak-anak memiliki pengalaman hidup yang lebih terbatas dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi dapat mengatasi relevansi materi pembelajaran dalam konteks kehidupan mereka. Jadi pendekatan pedagogi mungkin memerlukan lebih banyak penyesuaian untuk membuat materi pembelajaran lebih bermakna bagi anak-anak. Yang ketiga, penggunaan bahasa atau metode yang sesuai dengan usia. Jadi usia anak-anak mungkin SD, SMP atau SMA, kita pun ikut menyesuaikannya. Jadi pendekatan pedagogi membutuhkan penggunaan bahasa dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Ini bisa melibatkan penggunaan permainan, lagu, cerita, kegiatan kreatif lainnya untuk membantu pemahaman dan retensi informasi yang membuat dia tertarik atau suka dengan lagu, cerita, atau mungkin kalau kita mungkin dengan sebuah dongeng dan lain-lainnya. Yang keempat, pendekatan kurikulum yang berbeda. Jadi kurikulum yang dirancang untuk anak-anak biasanya berbeda dari kurikulum yang digunakan dalam pendekatan pemberdayaan orang dewasa. Kurikulum untuk anak-anak cenderung lebih terstruktur, lebih terarah, dan berorientasi pada mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, pentingnya keamanan dan dukungan emosional. Jadi anak-anak sering membutuhkan lingkungan yang aman dan cenderung untuk mendukung di mana dia belajar secara efektif dan efisien. Nah, walaupun pendekatan pedagogi lebih umum dalam pendidikan anak-anak dalam konteks pemberdayaan, jadi pendekatan andragogi lebih sering digunakan karena lebih sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat kematangan peserta didik dewasa. Itu mungkin kesimpulan. Soal nomor 2. Ini di sini sebenarnya diminta diskusi, jadi saya coba diskusi dengan cara membuka artikel-artikel atau jurnal-jurnal. Jadi tidak diskusi dengan teman, tapi saya berusaha hari ini karena ada waktu luang untuk berdiskusi dengan media. Jadi silakan diskusikan pendapat bahwa orang dewasa memiliki self concept dan berimplikasi terhadap tujuan pembelajarannya. Jadi memiliki konsep sendiri untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Apa yang harus Anda lakukan pada saat Anda menjadi seorang fasilitator dalam program pemberdayaan sebelum melakukan proses pendampingan. Jadi jadi bagaimana kita melakukan seolah kita sebagai seorang fasilitator. Apa sih konsep diri atau self concept? Konsep diri merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran orang dewasa. Jadi konsep diri ini mencakup pemahaman individu tentang siapa mereka, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, minat, kemampuan mereka, atau mungkin tempat tinggal mereka, kehidupan sosial mereka, atau latar belakang kehidupan mereka, mungkin misalnya. Jadi implikasi dari konsep ini terhadap tujuan pembelajaran orang dewasa sangat signifikan. Karena konsep diri ini mereka mempengaruhi motivasi. Jadi kalau tidak suka mereka pun motivasinya kurang, atau persepsi diri, atau perilaku pembelajaran mereka. Maka di sini didapatkan beberapa implikasi konsep diri terhadap tujuan pembelajaran orang dewasa. Satu, motivasi. Konsep diri yang positif dapat meningkatkan motivasi intrinsik individu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi orang dewasa yang memiliki keyakinan diri dan percaya bahwa mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, penempatan tujuan yang realistis pastinya. Jadi konsep diri yang realistis membantu orang dewasa dalam menetapkan tujuan pembelajarannya. Jadi harus real dia dapatkan dan menuju sesuatu yang real juga, mendapatkan goal yang real juga. Jadi sesuai dengan kemampuan dan minat mereka nih orang dewasa. Mereka cenderung memilih tujuan yang menantang, namun dapat dicapai karena mereka pasti mencapainya dengan sebuah dasar pengalaman.
pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Jadi semuanya selalu pada konsep diri. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Orang dewasa ini konsep dirinya yang kuat memungkinkan orang dewasa membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan tujuan pembelajaran mereka. Jadi mereka akan lebih mampu memilih kursus atau program pembelajaran konsisten dengan minat, nilai dan tujuan pribadinya. Jadi mereka akan mengambil yang mana nih untuk mendapatkan tujuan pembelajarannya. Yang keempat, pengaturan prioritas. Jadi konsep diri yang jelas membantu orang dewasa dalam mengatur prioritas dalam pembelajaran mereka. Mereka cenderung fokus pada tujuan yang sesuai dengan identitas dan nilai-nilai pribadi mereka. Jadi sesuai dengan pribadinya. Pasti pribadi saya pun dengan teman-teman berbeda untuk menentukan prioritas tujuan pembelajaran. Pemantauan kemajuan. Jadi konsep diri yang kuat juga membantu orang dewasa dalam memantau kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi mereka dapat secara objektif mengevaluasi pencapaian mereka dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jadi mereka memantaunya pun memantau dirinya, mengkoreksi dirinya, saya sudah berhasil atau belum, cara apa lagi saya kalau belum dapatkan untuk mencapai tujuan ini. Mungkin itu. Mungkin juga mereka bisa diskusi dengan rekan-rekan yang seprofesi atau setujuan. Oke, selanjutnya. Nah, maka memahami implikasi konsep diri ini terhadap tujuan pembelajaran, pendekatan pemberdayaan orang dewasa dapat lebih efektif dalam merancang program pembelajaran yang memperhitungkan aspek psikologis dan motivasional dari peserta didik. Maka sebagai fasilitator dalam program pembelajaran terhadap beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan proses pendampingan, berikut adalah hal-hal yang harus kita coba lakukan. Satu, memahami kebutuhan dan tujuan peserta. Apa sih yang mereka mau? Apa mereka butuhkan? Jadi lakukanlah sebuah analisis kebutuhan untuk memahami kebutuhan dan tujuan peserta pemberdayaan tersebut. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, kuesioner, atau observasi dengan memahami dengan jelas tentang apa yang diinginkan peserta dan dapat merancang pendampingan yang lebih efektif. Yang kedua, menyusun rencana pendampingan berdasarkan analisis kebutuhan. Susunlah rencana. Kita buat sebuah flowchart, kita buat sebuah catatan bagaimana tentang kebutuhan mereka. Lalu kita susun rencana pendampingan yang mencakup tujuan spesifik, metode dan strategi yang akan digunakan, serta jadwal atau waktu pelaksanaan. Sesuaikan juga dengan mereka, karena mereka pasti bergelut dengan waktu kesibukan mereka masing-masing, karena mereka sudah beraktivitas, memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyiapkan materi atau sumber daya. Persiapkan materi atau sumber daya. Dari mana kita dapatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka membutuhkan tenaga otomotif, maka kita siapkan ahli-ahli otomotifnya untuk membantu memahami tentang mereka. Karena kalau kita tidak paham pun, walaupun secara teori sebagai seorang fasilitator, kita akan kesulitan juga untuk masuk kepada ranah mereka. Termasuk presentasi, handout, bahan bacaan, secara alat-alat teknisnya yang lain pun kita butuhkan untuk pembelajaran lain. Jadi pastikan materi tersebut relevan, sesuai dengan tujuan pendampingan dan mudah dipahami oleh mereka. Jadi kalau kita harus masuk pada ranah apa yang mereka butuhkan tentunya. Jadi supaya mereka lebih memahaminya. Yang keempat, mengembangkan keterampilan fasilitas. Mengembangkan. Di sini katanya mengembangkan, bukan memulai. Kita mengembangkan, memajukan. Apa yang selama ini mereka lakukan mungkin biasa-biasa saja, besok harus mereka mempunyai nilai plus. Jadi perbaharui atau tingkatkan keterampilan fasilitas Anda agar dapat mendukung peserta secara efektif dan mencapai tujuan pemberdayaan mereka, termasuk keterampilan berkomunikasi tentunya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, menampung semua masalah-masalah mereka, juga mengatur waktu, bagaimana kita menyesuaikan waktu kita dengan waktu mereka peserta.
Yang kelima, membangun hubungan dan kepercayaan. Tentunya beberapa kalimat begitu banyak yang kita sampaikan, tujuan dan konsep. Kalau mereka tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan, itu pun akan menjadi sebuah kesulitan. Jadi intinya kita saling percaya, antara apa yang kita harapkan dengan keinginan mereka harus sesuai, dan mereka mempercayai apa yang kita bawa adalah untuk mengembangkan, membangun, mengembangkan. Jadi apa yang mereka sudah kerjakan, kita akan bantu proses lebih memiliki nilai plus. Jadi luangkan waktu untuk membangun hubungan kepercayaan dengan peserta. Ini penting agar peserta merasa nyaman untuk berbagi pengalaman, tantangan, tujuan mereka dengan Anda sebagai fasilitator. Lalu komunikasikan harapan-harapan dan juga prosedur-prosedur yang sudah kita siapkan. Jelaskan dengan jelas kepada mereka tentang apa yang diharapkan dari pendampingan, termasuk tujuan, agenda, ekspektasi, partisipasi dan prosedur yang akan diikuti. Ini membantu menciptakan pemahaman yang sama di antara semua pihak dan meminimalkan kebingungan mereka yang saat berhubungan dengan kita sebagai fasilitator. Yang ketujuh, tentunya mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan, karena tidak semua yang kita lakukan adalah pasti memiliki sebuah hambatan dan tantangan di sebuah lingkungan masyarakat yang baru kita hadapi. Lakukan identifikasi terhadap potensi, hambatan atau tantangan yang mungkin didapati selama proses pendampingan, dan siapkan strategi untuk mengatasi segala tantangan-tantangan tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah ini, mungkin kita sebelum melakukan proses pendampingan, kita dapat memastikan bahwa pendampingan tersebut akan berjalan lebih lancar, efektif, serta lebih mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan peserta pemberdayaan. Terima kasih, saya Sadi Susanto, nomor 23105018, Pak Dr. Ansori. Salam melalui media saya sampaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.